Dan tentu di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua media partner. Terima kasih Big Alpha, Finfo, Kasih Solusi, Social Bread, TS Media, Warta Ekonomi atas dukungannya yang luar biasa hingga acara hari ini terselenggara hingga akhir nanti. Dan juga Paper Unfold is supported by Three Monkeys with wardrobe that celebrate timeless design and empower self-expression through every piece you wear. Baiklah Bapak dan Ibu, kini kita akan masuk ke sesi yang juga sangat menarik. Ini bisa dikatakan salah satu sesi yang mungkin sudah dinantikan oleh rekan-rekan semua di sini. Kali ini mungkin kita nggak akan bahas angka saja, karena kita akan membahas cara pandang. Nah, ini juga akan menghadirkan dua narasumber dengan dua perspektif yang mungkin mewakili perspektif yang berbeda. Karena mereka juga mungkin punya visi bisnis yang berbeda. Dan mereka yang mewarisi nilai dan stabilitas bisnis keluarga dan mewakili sudut pandang lainnya yang memulai dari nol dengan keberanian untuk menantang arus. Ini sebuah pertemuan antara disiplin dan keberanian, antara warisan dan inovasi, dan langsung saja sedikit berbeda dari sesi-sesi sebelumnya di mana saya mengundang pembicaranya dulu. Setelah itu saya mengundang moderatornya, namun kali ini saya akan mengundang moderatornya untuk memandu sesi ini. Kita kedatangan sosok yang kita kenal energinya luar biasa, punya sarkas-sarkas yang sangat catchy. Ia adalah anak Jaksel yang siap membuat diskusi ini hidup, dinamis, tapi tetap penuh makna. So please welcome Oza Rangkuti. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Oza akan duduk di tengah, nantinya akan diapit oleh kedua pembicara kita. Ini sesi yang akan sangat seru, pewaris perintis. Jadi langsung saja Oza, saya serahkan panggung ini ke Oza. Oke, selamat siang teman-teman semua. Saya hari ini akan memandu panel ini ya, perintis versus pewaris gitu. Yang pewaris di sini boleh tepuk tangan? Yang perintis boleh tepuk tangan? Iya, betul. Makanya kalian datang ke sini untuk belajar menjadi kaya gitu ya. Sama, saya juga semoga mendapatkan insight-insight yang bisa membebaskan finansial kita semua. 2026 semoga kita semua kaya raya, amin? Amin, oke. Nah, langsung aja nggak usah berlama-lama ya, karena kalian kesini bukan mau ngeliat saya ngoceh tentunya. Saya akan langsung mengundang, inilah dia narasumber kita yang akan memberikan kita insight-insight yang lebih bermanfaat. Pertama ini adalah perintis di balik kesuksesan Kopi Kenangan yang membuktikan bahwa dengan kombinasi antara data, konsistensi dan kultur brand, sebuah bisnis bisa tumbuh pesat dan melampaui batas kota bahkan negara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Edward Tirtanata. Oh, maaf. Oh, maaf. Dan yang kedua ini adalah sang pewaris progresif yang mengubah pusat gadai Indonesia dari bisnis keluarga menjadi jaringan gadai modern terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 1.000 cabang di seluruh Indonesia. Inilah dia Bapak Andrew Susanto. Oke, salam kenal untuk Ko Edward dan Ko Andrew ya. Kita baru ketemu di hari ini ya Ko ya. Oke, nah Ko Andrew ini kan dari Pusat Gadai Indonesia dengan cabang hampir 1.000 cabang di Indonesia ya. Berarti itu dengan mungkin penghasilannya bisa miliaran per bulan atau per tahun bahkan. Lebih. Lebih ya. Nah pertanyaan pertama untuk Ko Andrew nih. Boleh pinjam 10 juta gak kok buat... Kayaknya gak ada artinya deh untuk miliaran gitu ya. Ya. Nah mungkin kita dari Ko Edward dulu. Lebih sulit mana menurut Ko Edward? Menjadi perintis atau menjadi pewaris? Kan tantangannya beda tuh pasti kok.
I think pertama-tama terima kasih ya udah undang saya ke sini dari Paper ID. Saya rada bingung juga sih kenapa saya di sini karena kayaknya kok Andrew ini kan both pewaris dan perintis ya. Dia sebenarnya berdua udah cukup. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya coba bagi perspektif dikit ya tentang pewaris lawan perintis. Kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin lebih susah malahan jadi pewaris ya kalau buat saya. Karena sebuah perusahaan apabila dia memang sudah ya puluhan tahun, 10, 20 tahun dan dia sudah udah ada culture di dalamnya, sudah ada banyak ya raja-raja kecil di dalamnya dan kita datang mungkin masih muda dibandingkan dengan tim-tim yang lain, itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk berkarya. Berbeda dengan misalnya saya sebagai perintis di Kopi Kenangan. Karena di Kopi Kenangan ya kita membuat culture dari awal, kita membangun tim dari awal dan apabila memang timnya perlu diganti kita bisa ganti kapan saja gitu. Karena it's just a part of growing business. Kalau Anda grow business dari 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100, itu tim yang dibutuhkan tuh berbeda dari semua fase dan itu kita bisa fleksibel. Beda dengan apabila kita menjadi pewaris, itu menurut saya jauh lebih susah gitu ya. Dan belum lagi di zaman sekarang yang dimana ya the only thing constant is change ya. Jadi dalam artian kita harus bisa adaptasi gitu untuk segala hal yang akan menghadapi kita gitu ya di era digital ini especially gitu. Jadi itu menurut pendapat saya lah. Kopi Kenangan tuh udah berapa tahun ya Ko Edward? Kita udah 8 tahun sekarang saat ini. Kita mulai 2017, berulang tahun sih bulan lalu. Oh sebulan lalu ya, iya. Bayar berapa nge-endorse Bernadia waktu itu? Gak usah ya, karena suka tuh. Nah kalau untuk Andrew gimana kok? Lebih sulit menjadi perintis apa pewaris? Halo teman-teman. Kalau menurut saya Oja, sama-sama gampang ya. Sama-sama gampang? Iya kan cuma cari duit, kayaknya gampang deh. Pewaris perintis sama-sama gampang, asal mau kerja. Oke. Kamu mau perintis, kamu mau pewaris, kalau nggak mau kerja juga nggak bisa sih. Asal kamu niat kerja, serius, fokus, gampang sih. Jadi nggak ada hubungannya, kamu jangan perintis yang iri sama pewaris, iya dia kan kaya dari lahir, ya gampang lah dia. Yang paling penting itu anakmu nanti perintis atau pewaris. Betul sih, iya. Semoga anak kita semua seperti Cipung ya teman-teman ya. Maksudnya punya orang tua yang kaya gitu ya, bener gak kok? Berarti sama ya kok Andrew ya, lu mau perintis, mau lu pewaris, yang penting dari niat lu kerjanya gitu ya. Iya sama-sama gampang. Sama-sama gampang malah gitu ya. Nah kalau Buat saya ya, buat Iya, saya iya. sama-sama gampang ya. Sama-sama gampang. Nah tapi gimana caranya tuh kok Andrew? Maksudnya untuk menjaga dalam kurung warisan untuk gak sebatas dari titipan doang tapi malah bisa kita kembangkan gitu. Itu ada tips tertentu mungkin? Pastinya skill dulu ya. Kalau pewaris itu dibekali oleh orang tua edukasi yang bagus dia. Terus dibekali oleh orang tua cara berteman, cara menjaga manner, cara menjaga etika. Sehingga dia akan lebih mudah berteman daripada perintis. Miskin, orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya miskin rata-rata ya, nggak semuanya ya. Bilang ke anaknya apa? Kamu harus kaya. Jangan jadi kayak papa mama, jangan jadi kayak bapak ibumu ini. Kamu harus kaya. Akhirnya anaknya apa? Rusak otaknya. Apapun caranya saya harus kaya. Halalkan segala cara. Mau caranya saya ngeselin, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat duit. Akhirnya nggak punya teman, nggak bisa networking, nggak punya mentor. Karena dia ngeselin kan. Jadi itu akan lebih susah dia sebagai perintis gitu loh. Jadi karena dia nggak punya teman ya susah lah cari uang. Tanya siapa? Tanya orang tuanya nggak ngerti. Orang miskin tanya tentang bisnis nggak ngerti. Tanya temannya nggak suka sama dia. Nah itu, jadi kalau memang kamu perintis, setidaknya sebelum kamu belajar cari uang, belajar dulu cara berteman dengan baik. Belajar dulu etika, manner kamu itu di mana gitu dulu sih. Berhubungan dengan orang-orang lain gitu ya. Nah untuk kita balik lagi ke Ko Edward nih. Itu kan sebagai perintis itu gimana milihnya dulu kok? Kayak bahwa kayak gue mau ke kopi gitu. Atau itu udah bisnis kesekian mungkin yang Ko Edward jalankan? Atau pertama? Jadi saya tuh udah jadi entrepreneur mungkin sekitar 15 tahun lah ya. Lebih banyak gagalnya sih daripada berhasilnya. Dan kebetulan sebelum saya kerja di kopi, saya kerja di teh dan sebelum lagi kerja di batu bara gitu.
Dan pada tahun 2014-15 kebetulan usaha saya tuh bangkrut karena waktu itu kan namanya komoditi kan super cycle ya. Jadi karena waktu itu harga turun mungkin turun 2/3 tapi cost sama, ya udahlah habislah tutup toko gitu ya. Nah dari situlah makanya saya mencoba untuk membuat retail bisnis karena menurut saya itu tidak sefluktuatif bisnis komoditas. Nah dari situlah saya bangun bisnis sama Lewis and Carroll. Lucunya waktu itu pas saya bikin, idenya simple. Oh banyak kafe ya, tapi nggak ada orang bikin kafe jualan teh. Padahal orang Indonesia juga sebenarnya suka ngeteh gitu. Makanya kenapa saya bikin Lewis and Carroll Tea. Waktu itu udah lumayan oke, ada 7 toko. Tapi saya merasa bahwa lebih banyak dari 7 toko ini kayak sangat sulit gitu. Karena orang nggak bisa beli teh 40-50 ribu. Tapi kalau saya ngelihat di kafe jualan teh atau kopi yang jualan 20 ribu tuh nggak banyak gitu, hampir nggak ada. Dan kalau saya misalnya dulu kan saya sempat kerja di BEJ ya, di Ernst & Young. Nah di sana saya ngelihat, oh di convenience store, Family Mart dan sebagainya, itu yang jualan kopi tuh rame banget, ngantri gila-gilaan gitu ya. Jadi dari situ saya ngelihat kayaknya itu sebenarnya ada missing gap di market, yang dimana harusnya kalau kita bisa jual kopi yang affordable, itu bisa banget. Dan formatnya sebenarnya, dan waktu kebetulan kan juga boba baru booming ya di Jakarta dan sekitarnya. Nah dari situ saya ngelihat, oh kenapa orang nggak jualan kopi pakai format boba bentuk tokonya, yaitu grab and go. Nah makanya dari situlah saya bikin toko pertama tuh di Stanchart, karena waktu itu ya nggak ada duit ya untuk buka di mall. Di mall DP perlu setahun di muka, di ruko perlu DP 2-3 tahun di muka. Jadi yang paling gampang emang di kantor, karena kantor cuma bayar security deposit 3 bulan, konstruksi juga bisa bilang cukup murah, kontraktor juga kebetulan teman dia bisa utang. Jadi ya udah akhirnya saya bikinlah toko kopi pertama di Menara Standard Chartered, bentuknya kayak booth boba, dan karena modal sangat murah ya kita payback 3 bulan. Lalu kita bikin lagi toko kedua, ketiga, keempat, sampai ya akhirnya kita ada 50 toko di tahun kedua, dan hari ini kita ada 1.200 toko di 6 negara gitu. Jadi ya perjuangannya cukup panjang, tapi ya semuanya itu dimulai dari ide ya, dari ide dan adaptasi gitu dengan segala sesuatu perubahan yang terjadi di sekitar kita gitu. Apa rahasianya sih kok untuk menumbuhkan dan mengembangkan bisnis tuh apa? Kalau ada satu tips yang bisa merangkum seluruh perjalanan tadi. Mungkin yang paling penting nomor satu tuh adalah adaptasi ya, karena adaptasi dan execution. Karena kenapa? Semua bisnis itu bisa di-copy dengan mudah lah. Dulu mungkin coffee shop nggak banyak, tapi sekarang coffee shop sepertinya ya nama brand mungkin 100-an ada kali ya sekarang, bandingin mungkin 8 tahun yang lalu. Atau misalnya bisnis boba, dulu juga mungkin cuma ada chat time, sekarang ada banyak banget gitu ya. Jadi bisnis selalu bisa di-copy, tapi yang nggak bisa di-copy itu adalah execution and team member gitu. Jadi makanya sangat penting sih untuk kita bisa adapt to the environment. Dulu pas COVID kita transisi dari buka toko di mall dan di office kita buka di SPBU. Lalu setelah selesai COVID kita daripada buka di SPBU sekarang malah kita buka ruko yang gede-gede gitu ya. Jadi itu semua adaptasi, dan adaptasi itu nggak akan bisa tanpa eksekusi yang baik dan benar. Ya karena coffee shop emang sekarang banyak banget ya kok ya. Dan beberapa juga kesulitan mencari pelanggan juga gitu. Nah Ko Edward sebagai penemu dari kopi kenangan, pernah lewat coffee shop yang sepi terus kayak, cemen coffee shop lu. Kenangan dong, rame gitu. Dalam hati aja kok ada lah di gitu-gitu. Gak ada. Oh gak ada, ya gak apa-apa kok. Kalau gak ada gak usah dipaksain, saya kan mastiin aja gitu ya. Nah untuk Ko Andrew Susanto nih, Pusat Gadai Indonesia ya kan. Saya pernah gadain kamera di situ waktu itu, kalau saya gak punya duit. Angus habis itu. Iya, Nikon D100 boleh balikin nggak sekarang? Saya bisa tebus kalau sekarang. Waktu itu saya nggak punya duit. Sekarang udah kaya. Amin, mudah-mudahan. Nah kalau dari Ko Andrew, apa tadi tipsnya? Kan kalau tadi menurut Ko Edward adaptasi untuk mengembangkan bisnis gitu, untuk mengimprove pusat gadai. Kan mungkin orang mikir kayak ya gadai aja, apa yang mau dikembangin gitu. Ya kan, cuma sesimpel itu. Nah tapi gimana Ko Andrew bisa mengimprove itu terus untuk kedepannya gitu? Ada tipsnya nggak? Oke, Bang Oza, mohon maaf saya pengen nanya ke Ko Edward. Ko Edward, boleh ya? Boleh. Ko Edward, saya gadai, Pusat Gadai Indonesia ini kan udah 20 tahun Ko Edward. 20. Tahun ini buka outlet kira-kira sampai akhir tahun selesai buka 400 outlet lah. Tahun lalu 300 outlet gitu ya. Total outlet hampir 2000.
kenapa saya nggak tahun ini buka 1.000 outlet aja atau 2.000 outlet aja langsung 1 tahun. Sebenarnya ada, titiknya ada bisa gitu kan. Terus uangnya juga ada saya. Tapi saya nggak bisa saya buka lebih itu karena saya merasa manajemen skill saya itu kurang. Untuk langsung buka dengan secepat itu artinya HRD saya harus sangat kuat, terus harus ada kepala toko, kepala area yang baru semuanya langsung di kota-kota baru. Nah otak saya itu nggak nyampe Ko Edward. Nah sekarang saya kepingin tahu di Kopi Kenangan itu 2024 buka berapa outlet, 2025 buka berapa outlet. Karena saya lihat masuk Muri aja 1 minggu bisa buka 26 outlet gitu kan. Nah pertanyaan saya kalau nanti 2025 ini sudah ada berapa, saya nggak tahu ya, mungkin Kopi Kenangan 500 gitu. Pertanyaan saya kenapa nggak 1.000 gitu? Boleh nggak Ko Edward kita share-share, mumpung ketemu ini, ntar susah ini. Siapa tahu ilmunya nular. Iya. Seminggu berapa outlet tadi Kopi Kenangan? 26. 1 minggu. Oh, karena targetnya kalau bisa food court Kokas tuh Kopi Kenangan semua ya Koh ya. Restoran lain tutup semua tuh, yang lain pokoknya semua Kopi Kenangan gitu. Akan dikasih sama Pak Kuon, cuman Oh iya. saya juga kayaknya nggak nyampe ya otaknya kalau buka 1.000 setahun. Kita Kopi Kenangan paling banyak mungkin tahun ini 360 itu paling banyak lah. Itu pun juga ada 6 negara ya. Di Indonesia tuh cuman bisa palingan kita 300 lah tahun ini. Jadi kalau buka 1.000 saya juga kayak nggak mampu ya manajemen skillnya. Itu sesuatu yang sangat sulit, tapi solusi saya untuk bisa sampai ke 1.000 toko ya bukan di negara lain. Jadi daripada misalnya kalau di Indonesia jenderalnya 1 gitu ya, yang buka toko disuruh buka 300. Kalau jadi 1.000 tuh kayak susah, tapi kalau misalnya saya punya 10 negara lain, masing-masing GM buka 20 sebulan gitu ya misalnya, lalu kali 12 kan artinya 240 gitu ya. Jadi itu kan membantu gitu ya, akhirnya kita bisa mencapai ke sana. Jadi solusi paling penting itu adalah kalau buat saya ya divide and conquer gitu ya. Nggak bisa cuma 1 kepala doang, tapi kepalanya harus banyak. Makanya kenapa kita buka di negara, udah di 6 negara, membuka 2 negara per tahun, itu sangat penting buat kita nanti bisa grow-nya itu eksponensial gitu ya. Karena kalau di Indonesia dong lebih susah ya, kayaknya kalau mau buka lebih dari 350, mungkin maksimum tuh 350 tuh udah mentok ya kalau buat saya buka di Indonesia. Susah banget ya di atas dari itu. Karena titiknya nggak ada lagi atau karena orangnya yang nggak ada? Dua-duanya kali ya kalau itu. Karena gini, kalau misalnya Indonesia kita ngelihat, saya misalnya melakukan studi gitu ya. Indonesia tuh bisa ada berapa toko sih? Apakah bisa 2.000, 3.000? Itu masih ada limitnya ya, nggak mungkin nggak ada limitnya lah. Berapa limitnya? Jadi 10.000 bisa lah kalau pas saya waktu itu saya pakai konsultan yang pakai AI dan sebagainya buat ngecek bisa berapa toko lagi sih di Indonesia. Dia pakai white space, jadi dia pakai peta, dia lihat toko Kopi Kenangan tuh harus ada apa di sekitarnya. Lalu dia pakai namanya GIS software ya, Geographic Information System. Nah dia ngeliat tuh di Kopi Kenangan harusnya bisa ada 2.000 lagi dari sekarang. Tambah 2.000 lagi. Tambah 2.000 lagi, jadi 3.000 mentok gitu ya. Nah kalau gua buka 1.000 per tahun habis dong cepet. Ya kan buat apa juga, itu pun secara cash flow pun juga lebih sulit ya. Kan lebih enak kalau misalnya cash flow-nya udah payback, baru buka lagi, payback, buka lagi. There is no reason for us untuk buka 1.000 setahun, nggak ada gunanya juga sebenarnya. Ya nggak perlu jadi kaya secepat itulah. Mungkin ya kasarnya. Jadi dipirit-pirit gitu kok ya. Ya, Itu udah karena speed itu ada risknya ya. Speed risknya ya nanti you move fast and break things gitu. Kalau you go slow kan usually lebih prudence gitu ya. Iya. Jadi menurut saya lebih bijaksana kalau kita buka sesuai dengan kapasitas kita dan nggak tap out secepatnya gitu ya. udah Banyak sih alasannya. Luar negeri juga ya Ko Edward ya. Kalau negeri kan itu greenfield semuanya. Kayak misalnya sekarang lah ya, dulu Kopi Kenangan 8 tahun yang lalu. Kita cari lokasi gampang. Kita udah, mall pertama kita tuh di Kokas actually. Nah dari Kokas, berikutnya udah tahu ke GI, CP, Neo Soho, Sensi, PS, gampang lah cari toko. Oke. Sekarang kita cari lokasi harus ke Tulung Agung, ke Brebes, ke Tegal. Saya baru dari sana minggu lalu. Jadi udah susah gitu, udah benar-benar long tail. Nah tapi kalau kita misalnya di Filipina, kita udah ada 10 toko sekarang di Filipina. Berapa? 10 toko sekarang 10 di Filipina. toko. Itu kan enak. Tinggal saya udah kenal sama GM-nya SM Mall. Habis itu ya udah lu punya 100 mall, gue bukalah satu-satu tiap tahun. Lebih gampang gitu. Karena di bisnis apapun di retail, kan low hanging fruitnya itu kan pasti dimulai dari 50-100 toko pertama. Itu gampang cari tokonya. Pas udah 1.000 ke atas itu benar-benar kita mengais-ngais Indonesia gitu. Mau buka di mana lagi, ya kan? Bukan luar negeri berarti Filipina sama mana aja tadi?
Kita Filipina, Australia, India, Taiwan belum, Taiwan nanti minggu tahun depan, Malaysia, Singapura. Ya. Oke, Korea Utara nggak ada rencana kok buka. Buat Kim Jong Un ngantuk siapa tahu bisa minum kopi. Waduh, saya aja takut ke sana. Izinnya susah ya pasti ya. Nah emang kok Andrew sendiri gimana pertimbangannya untuk milih jumlah buka cabang gitu? Apa pertimbangannya apa aja sih sebenarnya? Oke, tapi sebelum saya jawab, saya tanya satu pertanyaan lagi aja. Oke. Mumpung ketemu, ini hebat Pak Herbert ini. Iya, iya. Luar biasa, JC. Kenapa kalau Indonesia masih ada titiknya, masih ada 2000 kan, kenapa harus nyebrang ke negara lain? Kenapa ngasih nggak di dihabisin aja dulu tamatin, Indonesia? iya. Karena saya sendiri ya, mau habisin aja Jakarta yang deket-deket dulu gitu. Nggak usah nyebrang Kalimantan, apalagi ini Indonesia masih belum habis ada 2000 kok nyebrang. Kayak buang-buang waktu ya, effortnya kan gede banget jadinya ya. Kenapa nggak Indonesia dihabisin dulu gitu? Nah jadi kalau gue bilangnya di Kopi Kanan namanya future proofing the business. Karena gini, buka di negara barat tuh nggak mungkin bisa tato langsung buka 50 sebulan, 20 sebulan tuh nggak mungkin lah, bullshit lah itu. Kita secepat-cepatnya mungkin kalau misalnya di Filipina lah ya, atau Malaysia lah, Malaysia udah 150 toko sekarang Kopi Kenangan. Itu kita tahun pertama tuh cuman ada 8, tahun kedua tuh paling ada 30. Lalu lama-lama udah ada 50, lalu tahun ini kita 150 gitu. Jadi growth rate-nya tuh nggak bisa langsung tato 100 gitu kan nggak mungkin. Jadi kalau memang kita yakin Indonesia sisa 2000 lagi, ya kita jangan mulai buka di negara lain nanti gitu. Nanti udah too late. Kita jadi kayak apa ya, menanam benih lah gitu ya. Kita menanam benih, semoga nanti pas Indonesia udah mulai mau habis, kita udah banyak negara lain nih yang bisa kita buka-buka, Malaysia, Filipina dan sebagainya. Kita mau carilah second Malaysia, karena Malaysia did very well for us ya. Oke, berapa titik total di Jakarta Kopi Kenangan? Jabo 450. 50 di Jakarta ya. Jabo lah, saya nggak Jabo, Jakarta iya. sih, tapi kalau Jabo 450. Cabang yang paling nggak laku tuh di mana kok? Wah, paling nggak laku. Bekasi ya, emang kere orang-orang sono kok nggak ada yang ngopi tuh. Yang laku malah pusat gadainya dia, orang pada nggak gadain barang, nggak ada yang beli kopi gitu ya. Jangan kok, Jaksel aja banyak yang beli itu. Jadi Osa, menurut kamu ya, saya kan mau 2000 cabang pusat gadai ini. Di tahun ini, Enggak, total. Di total. Indonesia kan mau 2000 nih. Kopi Kenangan juga mau 2000 kayak ya di Indonesia ya? Kita harusnya tahun depan bisa sih. Tahun depan Ya, lagi. 1000 lebih kan? 2028 lah, itu Kan harusnya ada hampir sama nih Osa ya. iya. Kalau pusat gadai Indonesia saya ditutup ganti Kopi Kenangan, atau Kopi Kenangan ditutup ganti pusat gadai Indonesia, mendingan mana ya? Nah sebenarnya gini kok, Untingan mana ya? nih gini ya, ini saya sebagai alumni Pusat Gadai Indonesia, saya pernah gadai barang di situ. Jadi orang ngegadai itu adalah orang-orang kere yang udah pasrah sehingga ngegadain asetnya, betul kan? Nah kita dapat duit cash tuh, uang kaget. Harusnya kalian collab samping Pusat Gadai, ada Kopi Kenangan, jadi habis dia ini langsung beli kopi gitu harusnya. Nah itu dia. Saya. PT Gadai Kenangan Indonesia. Gadai kenanganmu, lunaskan hutangmu. Itu tagline masuk tuh. Gitu, gitu ya. Nanti 2026 kalian ngobrol lah ya. Maksud saya. Nanti komisi ke sini berapa? Saya nggak usah gede-gede 60% aja. Nah kita masuk ke ini nih kok, teknologi nih. Ini kan AI segala macam gitu-gitu. Gimana adaptasinya dan apa yang mungkin ada rencana atau cara untuk adaptasi dari Kopi Kenangan dulu. Nanti baru kita ke Ko Andrew juga. Tapi dari Ko Edward dulu. Jadi kita sih sebenarnya udah mencoba banget sih untuk menggunakan artificial intelligence di Kopi Kenangan. Tapi menurut kita sih adaptasinya sangat sulit sih untuk bisa menggunakan AI. Lebih kepake malah anak intern ya kalau di Kopi Kenangan gitu. Jadi karena AI ini tuh di luar ChatGPT ujung-ujungnya tuh selalu lebih murah kalau misalnya literally kita pakai anak intern gitu. Misalnya contoh, kita tuh ada mungkin divisi AR, account receivable kita ada 50 orang lah di, itu AR kita tuh dulu ada 30 orang di Kopi Kenangan. Karena 1.200 toko, kita kalau cash recon everyday ada yang nyolong pasti, ya kan. Jadi itu sangat penting lah untuk cash recon kita on daily basis gitu ya. Dalam 12 jam udah harus ke recon. Nah, tapi itu kan sebenarnya sayang ya, sampai ada 30 orang. Kita coba pakai AI untuk misalnya ya cash reconin lah gitu.
Tapi ya ujung-ujungnya malahan jadi banyak error dan gak gitu kepake gitu ya. Jadi mungkin belum catch up kali ya applicability dari AI di kopi kenangan. Tapi yang contoh yang paling sering dipakai globally itu kan customer service ya. Nah customer service ini juga sama. Kalau saya bayar customer service chatbot, lebih murah kalau saya hire anak intern di Malang gitu misalnya. Nggak bisa di-compare biayanya. Mungkin kayak bandingannya $400 lawan ya UMR Malang gitu kan. Jadi tapi memang kita udah pakai AI chatbot untuk customer service di Singapura. Itu udah dilakukan lah gitu. Jadi emang sebenarnya perdebatan yang cukup menarik di Indonesia ya artificial intelligence lawan anak intern gitu ya. Karena in most cases selalu lebih murah pakai anak intern gitu untuk melakukan ya hal-hal yang cukup administratif lah ya di AI. Tapi kalau chat GPT dan sebagainya itu bisa dibilang hampir semua manajemen kopi kenangan sih pakai ya on a daily basis. It's quite useful lah. Iya berarti mungkin ditunggu beberapa tahun lagi baru sampai bisa lebih useful untuk bisnis kopi mungkin ya kok ya. Mungkin problemnya gini kali ya, ini kan AI ini kebanyakan di US. Jadi AI itu sebenarnya replace apa sih? Mereka tuh replace service kan. Jadi makanya kenapa AI ini bisa dibilang sangat disruptif gitu. Tetapi masalahnya service di Amerika sama service di Indonesia tuh beda jauh harganya gitu. Ya kan, jadi misalnya gue mau replace customer service. Di US mungkin gaji ya mungkin $2.000 lah ya. Ya di sini UMR di Malang gitu. Jadi harganya bahkan beda, will always be mismatch gitu ya. Kalau kita ngelihat jasa yang di replace AI antara di Amerika sama misalnya di Indonesia. Jadi mungkin ini bakal lebih useful Pak, karena kita udah di Aussie sama di Singapura itu kita definitely mencoba banyak contoh customer service-nya kita udah pakai sih kalau untuk di Singapura sama nanti di Aussie. Nah kalau dari Ko Andrew gimana kok adaptasi teknologi dan AI? Oke, waktunya tinggal 7 menit nih, harus cepat jelasinnya. Oke. Di Pusat Gadai Indonesia pakai 2 AI. Yang pertama untuk pembukaan outlet. Jadi sekarang saya kalau buka peta Indonesia, semua jalan di Indonesia saya sudah tahu mana yang harus dibuka. Kurang berapa ribu lagi yang harus dibuka di Indonesia dan titiknya itu kalau saya masukin lebar rukonya, saya udah tahu revenue-nya di bulan ke-13 berapa. Dan itu ketepatannya 96,5%, itu AI yang sudah kita pakai. 96,5%. Caranya gimana? Ini harus punya outlet dulu sebelumnya, dimasukin ke dalam AI, terus ditarik titik Google Maps itu, kita tarik berapa kilometer, itu ada sekolah atau enggak, lebar jalannya berapa, ada pom bensin atau enggak, apa. Saya ada 22 sampai 30 kriteria, dan setiap bulan diperbaruin terus, semakin banyak kriterianya, dan diadu terus ya, istilah dicek terus, itu makin lama makin tepat. Bisa jadi kita tambahin misalnya 22, kita tambahin 23 nih. Yang tadinya ketepatannya 96,5 turun jadi 92, yang 23 kita copot gitu loh. Itu dipelajarin terus, sekarang sudah kayak gitu. Jadi saya sudah tahu. Sekarang kalau untuk pembukaan Pusat Gadai Indonesia itu udah gak perlu ACC saya. Harga rukonya berapa, cocok gak sama itunya apa, yang robot bilang di bulan ke-13 revenue-nya berapa, kalau udah masuk udah bayar. Jadi yang ngambil keputusan udah robot untuk pembukaan cabang. Pembukaan cabang saya sekarang sebulan bisa 40 maksimal. Semuanya di luar mall Pak, saya bisa. Terus AI kedua saya pakai chatbot. Chatbot itu saya sangat gak setuju dengan pakai chatbot AI. Saya soalnya kalau chat di website itu chat yang jawab robot, saya kesel banget. Masa? Iya. Keselin banget gitu loh. Ini perusahaan kere banget, kamu gak punya orang buat bayarin saya ngomong gitu. Jadi saya sekarang chatbotnya itu pakai robot dulu, kalau dia udah nanya sesuatu yang menyimpang, itu orang masuk langsung. Jadi dikit banget pakai robot, mungkin 20% supaya dia cepet doang. Jadi kalau perusahaanmu untung jangan pakai chatbot dulu, sekarang belum siap. Orang itu kesel banget dijawab bot. Saya kalau chat, ini yang jawab bot udah males banget deh saya. Iya Gitu. chat website gak taunya robot itu sebel ya kok ya. Sama bank-bank juga kok masa masih pakai yang tekan 1 untuk bahasa Indonesia. Elah kuno banget lu. Lu kan bank gitu, duit lu banyak gitu ya kan. Gaji lah orang buat ngangkat telepon. Paper pakai bot gak ntar gitu? Apa? Siapa? Paper. Kalau paper botnya bagus kok, maksudnya dia beda level gitu loh, maksudnya kan bot juga beda-beda gitu ya sama kayak orang gitu ya, iya. Nah tapi kalau berarti untuk belajar adaptasinya gitu gimana? Kan banyak orang bilang kayak lo harus adaptasi sama AI, tapi atau ini kita nggak hanya AI ya, teknologi in general gitu kok. Tapi kadang kita juga bingung, orang juga bingung gimana cara
mengadaptasinya ke bisnis atau usahanya dia gitu. Nah ada trik-trik tertentu nggak dari Ko Edward dulu mungkin? Begitu ada teknologi baru gimana gue bisa masukinnya ke kopi kenangan nih misalnya gitu. Kayaknya Ko Andrew lebih tahu ya kalau untuk penggunaan AI karena bisa dibilang kopi kenangan belum begitu pakai sih kalau AI. Beda sama machine learning sih, kalau machine learning kita udah pakai dari dulu untuk proses data kita ya. Tapi kalau AGI, AI atau AGI, Artificial General Intelligence itu sesuatu yang belum diaplikasikan secara company wide ya di kopi kenangan. Still learning lah kita untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau dari sisi marketing gimana kok? Kan kopi kalian kan lebih top of mind dibandingin kopi-kopi lain bisa dikatakan. Oh, again, kalau kita penggunaan software-software yang udah ada kayak misalnya contoh, sekarang banyak desain-desain minuman kopi kenangan tuh pakai Mid Journey. Itu ataupun video-video tuh pakai Mid Journey dulu, kita bisa bikin video bisa sama PH habisan ratusan juta, sekarang pakai Mid Journey. Itu ya bayar subscription aja. Atau misalnya kita mau bikin surat atau mau bikin apapun, itu kan ChatGPT juga bisa gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya hanya apa ya? Itu bisa dibilang hanya individual employee menggunakan tool yang sudah ada gitu di luar. Tapi menurut saya sih penggunaan AI secara AGI terutama secara company wide itu masih jauh sih kita ya. Beda banget seperti misalnya kalau nggak salah kan dulu ada company di US, kalau nggak salah Oracle atau apa, mereka tuh pecat sampai hampir ratusan employee. Kenapa? Karena semua customer service, semua CS mereka itu diganti sama AGI gitu ya. Itu sesuatu yang kayaknya kita belum sampai ke sana sih. Tapi apa namanya kalau penggunaan sehari-hari sih kita rata-rata sudah pakai sih. Mid Journey is the one yang very useful sih buat kita. Hampir semua marketing collateral itu dibuat pakai Mid Journey kalau di kopi kenangan sekarang. Oke, kalau dari Ko Indro kok adaptasi kok dengan teknologi, gimana tuh trik-triknya tuh? Kalian kalau mau adaptasi teknologi pertama kali itu ChatGPT dulu deh. Itu paling basic ya kok ya? Itu dulu, satu hari kalian ChatGPT berapa kalimat? 20, 30, 50? Seminggu sekali. Kalian jualan kopi, tanya ChatGPT, bagaimana cara saya mengalahkan kopi kenangan? Berapa tahun saya bisa mengalahkan dia? Tanyain kenapa? Kamu yakin enggak? Saya harus ngapain aja? Bulan ini ngapain? Sampai tahun kelima ngapain? Tanyain terus 2 jam sehari terus. Sampai kamu percaya dirimu tumbuh dulu, kamu udah tahu langkah-langkahnya, itu udah AI duluan. Iya. Itu paling gampang kan? Jadi jangan bagaimana supaya kopi saya laris. Tanya bagaimana cara mengalahkan yang paling nomor satunya dong. Orang dia AI bisa jawab kok. Iya. Nanti begitu dia jawab banyak tuh, waduh susah juga ya hidup gua beban banget nih. Iya. Ternyata Pak Edward kerjanya segininya ya. Baru kamu tahu, oh ternyata cari duit kalau mau jadi market leader tuh harus gini. Baru lakukan satu-satu, keluar nih, muncul tahap pertama apa? Tanya dulu, yang tahap pertama itu kamu tanyain lagi sedalam itu. Tahap kedua tanyain lagi sedalam itu. Itu dulu deh aplikasikan di bisnismu. Iya, betul. Dan ChatGPT itu kan juga, dia tuh apa, people pleaser banget ya kayak ChatGPT itu. Misalkan kalian ketik nih, apakah saya bisa jadi presiden Indonesia? Bisa dong, dia tuh apa-apa bisa sama dia. Bisa. Saya pengen 1 triliun, oh itu mudah sekali, oh Zapalelo saya bilang gitu kan. Sulit itu, tapi makanya ChatGPT itu harus sering-sering dipakai supaya dia kan terlatih juga ya gitu ya kok ya. Kalau dari Ko Andrew sendiri nih, dari Ko Edward dulu deh. Apa ketakutannya setelah kopi kenangan udah segini nih, sebagai mungkin perintis, apa ketakutan dari Ko Edward sekarang terhadap bisnis Ko Edward? Jadi kalau di kopi kenangan tuh kita salah satu key culture itu namanya day one mentality. Karena kita selalu bilang bahwa every day is the first day in kopi kenangan. Karena kenapa? Pada saat first day itu kan kita bisa bilang desperate ya. Kita desperate untuk mencari sales, menjaga customer, bikin kopi dengan baik dan benar. Itu kita selalu mencoba memberikan yang terbaik lah gitu. Cuman salah satu kejelekan dari kebanyakan bisnis yang saya lihat di Indonesia maupun beyond itu bisnis becoming complacent. Karena mereka udah terlalu santai, udah terlalu besar, atau udah nyaman, jadi mereka tidak berinovasi atau beradaptasi gitu. Jadi makanya di kopi kenangan kita selalu kasih example, do you know that kalau nggak salah tuh pada saat WhatsApp dibuat, mulai, itu BlackBerry Messenger itu omsetnya $10 billion. Tapi kan 10 tahun kemudian BlackBerry Messenger hilang. Atau misalnya dulu Yahoo sebelum ada Google itu udah ada number one search engine, tapi tentu Google bisa lebih besar. Jadi kita selalu bilang company itu rise and fall quickly gitu. Jadi kalau kita nggak adaptasi,
setiap saat atau berinovasi, ya mati gitu. Jadi makanya kenapa di Kopi Kenangan kita ketakutannya banyak sekali gitu. Kita selalu mencoba untuk improve every little things, makanya kenapa kita di Kopi Kenangan itu ya selalu merubah sih. Banyak banget yang kita rubah setiap saat gitu, dari toko kota yang kita buka, cara renovasi rukonya, atau misalnya kita selalu berinovasi resepi baru, itu kita lakukan terus karena kita tahu kalau kita nggak execute dan beradaptasi ya mati gitu untuk bisnis. Kalau kau Andrew apa kok ketakutan di titik ini? Saya takut puas dengan pencapaian saya sehingga saya berhenti berlari. Jangan mudah puas, bersyukur harus. Oke, tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita teman-teman. Ini ada sesi tanya jawab dengan penonton ya. Ada sesi Q&A untuk Ko Edward dan Ko Andrew ya. Boleh silakan, ada yang mau bertanya mungkin? Boleh, kakak yang di samping. Ukti. Personil Voice of Baceprot ya Ukti ya? Bukan, itu ada hijab juga soalnya. Silakan diperkenalkan nama, dari mana, dan pertanyaannya untuk siapa? Ada mikrofon nggak? Pakai mikrofon saya deh, nggak apa-apa. Silakan kakak. Halo, nama saya Ros. Oh iya, halo nama saya Ros. Saya dari Resiko AI. Saya tertarik nih sama Ko Andrew yang banyak banget nih branch-nya sampai 1000, especially gold. Kira-kira nih kalau misalkan untuk memanage sampai 1000 perusahaan itu, salah satunya untuk risiko, berisiko enggak kalau pakai AI? Terima kasih. Oke, apakah beresiko tuh Ko Andrew? Gimana kok jawabannya? Kakak siapa tadi? Ros ya? Ya, AI sangat-sangat beresiko kalau kamu tidak learning terus dia dan tidak mengetes dia gitu loh. Harus dites, dia itu jawabannya harus dites terus. Tadi yang kayak tadi Bang Osa nanya itu loh, saya bisa nggak jadi presiden? Dia bilang bisa loh. Harus dites dulu, kenapa kamu bilang bisa gitu loh. Apa aja yang harus saya lakukan sekarang? Setelah dia kasih banyak baru kamu tahu, ternyata susah banget ya gitu loh. Jadi sama mesin learning juga gitu, kayak saya tadi bilang 96,5% itu akan saya tes terus. Jadi saya bilang kan bulan ke-13 revenue sama tuh, bener tuh 96,5%. Saya lihat realnya itu beneran segitu enggak gitu loh. Itu akan saya cek terus, itu harus. Kalau kamu lepasin terus. Oke. Gimana Kak Ros, cukup terjawab? Cukup terjawab ya? Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya mungkin? Mas yang di sana deh. Ya, oh ada udah ada mikrofon ya? Oke. Namanya siapa Mas? Oh saya Kevin, saya mau nanya ke Ko Andrew. Tadi kan Ko Andrew bilang kan ketakutan terbesarnya kan takut melambat jadi nggak berlari lagi. Nah gimana Ko Andrew yang udah punya asetnya banyak tapi punya rasa pengen terus berlari. Sedangkan banyak orang asetnya belum banyak aja dia udah nggak berlari lagi. Itu aja, thank you. Saya selalu mengatakan hidup ini bukan tentang mencari uang. Tapi kamu lakukan tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Tahun lalu kamu menghasilkan uang berapa? Tahun ini kalau kamu menghasilkan uang yang sama dengan tahun lalu, kamu dianggap tidak kerja apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa itu. Jadi yang kita lihat adalah high score kita sendiri. Jadi kalau kamu mau berhenti berlari, jangankan tetap sama tahun lalu, jangan-jangan lebih turun dari tahun lalu. Walaupun tetap banyak dan cukup ya. Tapi kamu telah kalah oleh dirimu tahun lalu gitu. Sedangkan kita kan tahun demi tahun harus lebih baik. Thank you. Oke, cukup terjawab Mas. Tadi yang sebelah sini ada lagi tuh? Ya itu abang. Yang ini dulu ya. Itu, ya. Nama saya Mas? Ya, perkenalkan nama saya Henry, saya dari BBKA. Saya mau bertanya dengan keduanya. Yang satu perintis yang kelak akan mewariskan, yang satu pewaris yang juga kelak akan mewariskan. Nilai utama apa yang nanti akan dipertahankan agar nanti pewaris selanjutnya tetap bisa dia berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Itu aja, terima kasih.
Oke, dari siapa dulu mungkin? Ko Edward dulu. Oh, Andrew. Kalau saya, mudah-mudahan lancar terus usahanya ke depan, otomatis anak saya sudah pasti dia nggak bisa ngaku perintis dong. Udah harus pewaris dong dia ngomongnya. Kalau dia udah ngaku pewaris, uang udah bukan tujuan utama dia, duitnya udah cukup untuk 7 turunan. Jadi jangan halalkan segala cara untuk mencari uang. Tapi pikirkan apa yang kamu lakukan di dunia ini itu berguna buat orang lain. Duit kamu udah ada kok, kamu bikin value sekarang di dunia. Itu dari saya. Pasti ada tujuan lain gitu selain uang gitu ya kok ya. Dari Ko Edward ada jawaban juga mungkin? Kok buat saya sih sama seperti yang Andrew bilang ya di pertanyaan sebelumnya. Yang dimana emang itu sangat penting kalau kita bisa today we want to be better than where we were yesterday gitu ya. Jadi makanya kita selalu melihat kemarin, tahun lalu apakah kita sudah better gitu ya. Karena kepuasan itu bukan cuma dari uang tapi juga sense of achievement-nya gitu ya. Jadi makanya sangat penting kita selalu make micro improvement every day. Even if it's just 0.1%, you are still better off than where you were yesterday gitu. Ya jadi sama sih. Oke, tadi ada lagi yang di tengah? Itu udah cewek dulu gantian. Kakak. Halo siang, perkenalkan nama saya Selvi, saya dari BBKA. Jadi saya mau tanya ke Ko Andrew dan Ko Edward. Saya tertarik tadi dengan Cash Recon ya, cabang kan banyak, baik Kopi Kenangan maupun PGI. Bagaimana cara Ko Edward dan Ko Andrew mengontrol cash? Karena mungkin masih ada transaksi yang paymentnya cash dan diterima karyawan di masing-masing cabang. Bagaimana meminimalisir potensi pencurian dan mungkin juga ada kaitannya dengan rekrutmen. Boleh nggak berbagi tips bagaimana kita bisa secara cepat menilai seseorang ini jujur atau tidak? Thank you. Iya bener sih, dulu saya jualan dimsum dicolong sama pegawai sendiri tuh kok tuh. Kadang suka gitu dia bilangnya nggak laku tapi ternyata dia nyelot gitu kan. Saya tuh cuma satu outlet aja perputaran karyawan tuh cepet banget karena nyolong mulu orang-orang kon. Iya, ini kenapa maling semua yang lamar di gua dulu saya mikir gitu. Nah khawatir kan banyak nih titiknya itu gimana mengatasi malingnya dan tadi bener juga kata Kak Selvi, gimana cara di awal kita langsung tahu kayak nggak ini maling nih gitu. Kalau itu sih sesuatu yang kita juga masih belajar ya. Cuman bisa dibilang kita tuh sebenarnya dimulai dari culture gitu ya. Tapi di luar dari culture yang dimana kita sudah ya bangun sama 8 tahun ini, ya kita harus membuat sebuah sistem gitu ya. Nomor satu yang paling penting ya cash recon itu ya. Karena kan di Kopi Kenangan tuh 80% non cash, 20% cash kan. Kalau di luar Jakarta lebih tinggi lagi komposisinya untuk yang cash. Yang mungkin dicolong itu sebenarnya adalah cash. Karena kalau non cash ya kita mau EDC ya udah pasti langsung ke bank kita gitu ya. Kita bisa rekon nanti 48 jam kemudian juga nggak apa-apa. Tapi yang cash ini kita yang paling penting pertama adalah speed. Karena kenapa? Orang itu malingnya pada kalau misalnya kelamaan nggak disetorin duit itu bisa dibawa pulang gitu ya uang tersebut. Makanya kenapa kita mau weekend aja pun kita pokoknya dalam 12 jam ke depan itu udah harus disetor setelah closing dan kita udah harus terima slipnya. Kalau nggak dikejar CP kita bisa call sampai ke area manager, operation manager, kenapa ini belum disetor gitu ya. Nomor satu speed. Lalu kedua yang sama pentingnya adalah yang paling sering terjadi juga adalah kalau di Indonesia itu adalah kita punya POS, ada customer order tapi nggak masukin POS, duitnya kita telan. Itu hal yang paling sering terjadi lah di dimsum Mas juga mungkin kayak gitu ya, itu yang terjadi gitu. Itu benar-benar cara yang paling sering terjadi lah. Jadi kita ada banyak cara sih untuk melihat hal tersebut. Satu, makanya kenapa banyak orang bilang kalau nggak ada struk berarti gratis. Karena harus ada receipt lah untuk semua order. Lalu kedua, kalau pernah ke Kopi Kenangan pasti lihat kan ada stiker di setiap cupnya. Jadi kita tahu kalau misalnya kita melihat ada minuman nggak ada stiker itu namanya itu ada orang maling. Karena kalau udah masuk order ke POS itu pasti ada stiker. Kalau nggak ada artinya nggak masuk ke POS gitu ya. Jadi stiker itu sangat penting. Lalu ketiga ya CCTV kita lagi sekarang memang udah CCTV belakang kasir tapi kita juga lagi develop supaya nanti dia pakai machine learning dia bisa tahu apabila kasir tersebut terima cash tapi nggak masukin order ke POS gitu ya. Jadi
kecolongan paling banyak di sana sih sebenarnya kalau di retail di Indonesia ya. Ada order tapi nggak dimasukin ke POS gitu. As opposed to misalnya dia ada cash, harusnya dia colong, dia bawa pulang. Karena ya itu bisa dikejar langsung ke aparat polisi juga bisa dikejar ya gitu. Karena jelas maling. Tapi kalau colong nggak masukin order ke POS itu sesuatu yang mungkin lebih susah ketangkep ya dibandingkan nyolong cash gitu. Oke, kalau dari Ko Andrew mungkin ini kan barang nih lebih riskan lagi tuh kok di pusat gadai kan. Ya, BPKA itu komunitas belajar bareng Ko Andrew, gratis. Itu jaket biru yang di depan itu harganya 10 juta satu jaket. Modalnya cuma 200 ribu saya. Duitnya saya pakai buat bangun sekolah. Sekarang komunitasnya di followernya ada 50 ribuan. Semuanya gratis, saya bagikan ilmu ini gratis. Saya mau jawab, ini tinggal 38 detik. Selfie kepingin mulai bisnis, tapi orang yang mau mulai bisnis, ketakutannya adalah dicolong sama pegawainya. Selalu mikirnya gitu, nanti dicolong sama pegawaiku, makanya gak mulai-mulai kalian. Caranya tahu karyawanmu bakal nyolong atau enggak, kalau dari saya nih ya, gampang, get contact. Get contactnya gak ada Pak, gak diterima. Saya tanya, kenapa kamu get contactnya gak ada, nomornya baru. Kamu umur berapa pakai nomor baru itu? Kok aneh? Mana nomormu yang lama? Deleted tag, ada berapa? Kok aneh banget, ini dari awal udah nyolong dia sebelumnya. Nomor baru sama nomor lama tapi banyak deleted tag. Udah aneh itu satu contohnya gampang, paling gampang tuh, get contact dulu. Lihat apa Instagramnya dia, lihat dia ngomongnya gimana sama teman-temannya, komennya gimana. Gampang itu, udah jalan aja dulu pasti tahu. Nanti lama-lama itu, jangan jadikan itu menjadi alasan untuk tidak memulai-mulai bisnis. Itu dari saya caranya. Terus tadi pertanyaan apa ya? Itu gimana cara taunya orang nih kayaknya bakal nyolong nih gitu. Siapa lagi ya tadi, satu lagi ya? Oh ini paling penting justru, saya lupa. Saya kerja 20 tahun lalu. Jadi Bang Osa ini dimsumnya kecolong karena apa? Karena karyawannya tahu kalau saya colong Bang Osa taunya lama nih. Saya kerja dari 20 tahun lalu saya gonta-ganti program. Bikin program buat gadai saya ya, nggak cocok ganti program kedua, ketiga, keempat nggak cocok, jadi buang duit terlalu banyak. Kalau saya hidup dari sekarang ini bukanya, saya akan pakai Paper ID. Ini beneran nggak iklan. Paper ID itu kamu bisa cek keuangan kamu gratis, semuanya gratis. Kok aneh ya gratis? Ini seperti BBKA ini serba gratis. Jadi kamu pembukuannya itu bisa ditulis semuanya gratis sehingga dimsumnya Bang Osa itu dia udah tahu hari ini tuh kasnya berapa. Jadi kalau dia nyolong langsung ketahuan. Jadi orang yang tadinya mau nyolong, enggak pembukuannya dia sudah rapi. Jadi UMKM yang belum bisa bayar developer sendiri pakai Paper ID. Karena gratis. Dan rapi, silakan. Berarti saya kecolongan gara-gara nggak pakai Paper ID pada waktu itu kok ya. Dan kita juga nggak tahu nih, Selfie nanya tentang nyolong tuh mungkin antara dia mau mulai berbisnis atau dia mau mulai belajar nyolong ya Selfie justru ya. Lu nanya buat nyari celahnya, oh gitu berarti gue bisa dari sini nih gitu ya. Oke terakhirnya waktunya udah habis, mungkin ada closing statement dari kalian berdua kepada mengenai perintis dan pewaris ini. Gimana, dari Ko Edward dulu mungkin kok, apa? Statement apapun aja yang kepikiran. Ya mungkin mau pewaris atau perintis sama-sama pakai Paper ID, itu aja Kak. Bagus nih masuknya nih. Pantesan kaya lo kok lo gitu-gitunya lo. Lihai dia masuknya dia. Ko Andrew closing statement kok. Bang Osa kita semua udah iklanin Paper ID, Bang Osa belum loh. Saya? Karena saya emang udah pakai banget Paper ID gitu loh. Jadi sekarang kalau orang untuk yang mau memulai bisnis, yang tadinya harus belajar accounting, operasional, dan finance, setidaknya sekarang accounting sudah dikurangin nih. Karena bisa langsung masukin di Paper ID gratis. Jadi kapan kalian mulai bisnis? Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih juga Ko Edward dan Ko Andrew. Semoga kita semua tahun depan bisa menjadi triliuner bersama dengan Paper ID teman-teman. Oke, selamat siang. Terima kasih semuanya. Saya Oza Rangkuti. Terima kasih. Terima kasih Oza, Ko Andrew dan juga Ko Edward. Berkenan tetap berada di atas panggung bersama dengan Oza karena kita akan menyerahkan Box of Appreciation. Kami mengundang Bapak Yosia. Pak Yosia silakan bergabung kembali bersama kami Pak untuk menyerahkan Box of Appreciation di sesi pewaris perintis. Boleh dong kita kasih aplaus sekali lagi. Diskusi yang menyala ya, unik sekali. Dan kita seger banget dari awal sampai akhir mengikuti diskusi ini. Mungkin kalau
durasi alokasinya 2 jam, kita semua akan tetap menyimak dengan sangat asik di sesi ini. Dan di diskusi ini kita belajar bahwa pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bisa lahir dari kemampuan untuk menjaga warisan sambil juga terus berani bereksperimen dan menciptakan hal baru. Kini kita akan berfoto bersama dengan Pak Yosia di tengah. Baik, kita akan mengambil foto yang pertama di 3, 2, 1. Sekali lagi di 3, 2, 1. Baik, tetap berada di atas panggung. Kini teman-teman fotografer boleh naik ke atas. Kita akan wifi ya. Jadi Ko Andrew, Ko Edward, Oza dan juga Pak Yosia justru posisinya di sebelah sini. Kita lihat ke layar, kita lihat ke stage. Kita akan foto bareng semua yang di sini. Teman-teman, rekan-rekan semua di sini tetap berada di tempatnya masing-masing. Tapi kalau mau angkat tangan silahkan. Karena hasil fotonya nanti akan kami posting di sosial media kami. Silahkan semua lihat ke depan. Gaya bebas yang di belakang. 3, 2, 1. Boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Thank you so much. Terima kasih banyak Oza. Thank you Pak Yosia. Thank you Ko Edward. Thank you Ko Andrew. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.